Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Ar-Raudhah yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang baik ini, di bulan Dzulqa'dah, dan sebentar lagi insyaallah kita memasuki bulan yang sangat mulia, bulan Dzulhijjah, hari-hari di mana amal ibadah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari-hari yang baik ini kita bisa kembali lagi berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka talabul ilmi. Tentunya mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi sebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi sebab kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, melanjutkan tafsir ringkas surah Al-Kahfi yang kita ambil dari pembahasan kitab ringkasan tafsir Ibnu Katsir, dan sebagaimana tadi diinformasikan oleh Pak Asep, kita sudah sampai di ayat yang ke-13. Mudah-mudahan sampai dengan ayat 16. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Nahnu artinya kami. Kami dalam bahasa Arab itu bisa dua penggunaan ya. Bisa digunakan untuk orang pertama yang banyak, jadi kata ganti kan ada tiga. Ada domir ghaib, yaitu orang ketiga, huwa huma hum hiya huma hunna. Ada domir orang kedua, lawan bicara, itu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ada domir orang pertama, yaitu yang berbicara atau mutakallim, itu ana, nahnu. Anak menunjukkan satu, nahnu bisa menunjukkan banyak, dan itu umumnya digunakan untuk makna banyak, tapi terkadang digunakan untuk makna tunggal, yang mana yang berbicara sedang meninggikan kedudukannya. Jadi kata nahnu kalau dipakai untuk tunggal, itu dia sedang mengagungkan apa? Dirinya. Dan ini sudah dikenal bahkan sebelum Islam, artinya sudah menjadi bagian dari kebiasaan orang-orang Arab di dalam menggunakan kata nahnu. Di sini Allah berfirman, nahnu, kami, naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, mengkisahkan kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naba'ahum, berita mereka. Mereka di sini ashabul kahfi, bil haqqi, dengan sebenar-benarnya. Ibnu Katsir berkata, dari ayat inilah Allah Subhanahu wa taala memulai menjelaskan secara terperinci kisah Ashabul Kahfi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Ashabul Kahfi itu adalah fityah, yaitu Allah berfirman, innahum fityah. Fityah artinya apa, Pak? Pemuda. Fityah itu adalah pemuda. Dikatakan oleh Ibnu Katsir, annahum fityatun ay humus syabab. Mereka adalah sekelompok pemuda. Ada
penjelasan yang menarik dari Ibnu Katsir di mana beliau berkata, hum aqbalu lil haqqi. Anak-anak muda itu biasanya lebih mudah di dalam menerima kebenaran. Wa ahda lis-sabil, lebih mudah mendapatkan petunjuk minasyuyukh, dibandingkan para syuyukh. Syuyukh jamak daripada syekh. Artinya para pemuda lebih mudah menerima ilmu, lebih mudah menerima hidayah dibandingkan para orang tua. Ya, para orang tua. Kenapa seperti itu? Alladzina qad atau wan ghamasu fi dinil batil. Karena ketika para nabi datang kepada satu kaum, kebanyakan orang tua itu melakukan atau, melakukan perbuatan yang terkadang melampaui batas, dan mereka tenggelam di dalam agama yang batil, sehingga ketika Nabi dan Rasul itu datang, tidak sedikit dari mereka merasa berat meninggalkan satu kebiasaan yang mungkin sudah 40, 50 atau bahkan 60, atau mungkin mereka sudah menjadi tokohnya, atau mungkin ada di antara mereka yang mengambil keuntungan dari kesesatan tersebut. Maka ketika ada orang yang mengajak untuk mengikuti hidayah, untuk kembali ke jalan yang lurus, umumnya orang tua merasa lebih berat untuk meninggalkan tradisi, kebiasaan dan lain sebagainya. Walihada kana aktsaruhum al-mustajibina lillahi wa li rasulihi syababan. Oleh karenanya bahkan dahulu ketika Nabi Muhammad diutus, yang paling banyak menyambut dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syababan. Apa itu syababan, Bapak dan Ibu? Beda antara sababan dengan syababan. Kalau syababan artinya para pemuda. Jadi para pemuda, mereka adalah bagian penting dan bagian yang paling dominan dari jajaran orang-orang yang menyambut dakwahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal masyayikh min Quraisy, adapun para tetua-tetua Quraisy, fa'ammatuhum baqu ala dinihim, mayoritas mereka itu tetap berada di atas agama mereka, dan kebanyakannya akhirnya mati Pak dalam peristiwa apa itu? Perang Badar. Tokoh-tokoh besar Quraisy itu tidak mau beriman. Abu Jahal, Abu Lahab, lalu Al-Walid ibn Al-Mughirah, Al-Wa'il ibni para pembesar orang-orang musyrik, Ubay bin Ka'ab dan lain sebagainya. Mereka adalah tokoh-tokoh besar di kalangan orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah. Kebanyakan mereka tidak beriman dan mereka meninggal mayoritasnya di dalam peristiwa perang Badar. Sehingga nanti setelah perang Badar itu praktis yang menjadi pemimpin di kota Mekah adalah anak muda yang kita kenal bernama siapa Pak? Abu Sufyan bin Harb. Ya, Abu Sufyan ayahnya nanti Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Muawiyah itu Allah takdirkan akan menjadi raja menjadi raja pertama di dalam kekuasaan Imperium Bani Umayyah. Itu ada namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nanti setelah Muawiyah Yazid, dan Yazid menjadi orang pertama yang diangkat dalam Islam bukan melalui musyawarah, tetapi melalui keturunan. Itu sejarah Bani Umayyah. Walaupun Bani Umayyah terlepas pro kontra, mereka banyak berjasa menyebarkan Islam sampai ke Afrika, sampai ke Cina, bahkan mereka juga yang memasukkan Islam ke negeri Andalusia atau yang kita kenal dengan Spanyol. Abdurrahman bin Sakhr Quraisy, raja walinya Quraisy, Abdurrahman Ad-Dakhili kalau dalam sejarah. Dan kalau kita lihat di media
sosial, ada saya mengikuti sebuah akun, dia akun orang Arab yang menggali, mengeksplorasi mengeksplor peninggalan Islam di Spanyol. Itu menarik sekali, Pak. Jadi ternyata banyak sekali peninggalan Islam. Ya, bagaimana tidak banyak? 8 abad. 8 abad lamanya umat Islam berada di Spanyol. Tentunya banyak sekali peninggalan sejarah yang sampai hari ini masih terjaga dengan sangat baik. Baik yang besar seperti Alhambra ataupun yang kecil-kecil, banyak sekali. Lalu dikatakan di sini, adapun para pembesar Quraisy, mereka tetap berada di atas agama mereka dan tidak mau masuk Islam kecuali sangat sedikit. Wa hakadha akhbara ta'ala an ashabil kahfi. Begitupun kondisinya ketika Allah menceritakan tentang ashabul kahfi. Innahum fityah. Apa itu fityah, Pak? Fityah artinya pemuda. Selama ini kita kenal kata pemuda itu apa? Syabab. Syabab itu artinya pemuda. Ada kata lainnya adalah fata. Laisal fata may yaqulu hadza abi. Bukanlah seorang pemuda itu yang mengatakan ini loh ayahku, tetapi seorang pemuda itu yang mengatakan ini saya. Artinya dia tidak silau, tidak membangga-banggakan ayahnya atau keluarganya, tetapi dia menampakkan dirinya dengan pencapaian-pencapaian yang sudah dia dapatkan. Dan seperti itulah semestinya pemuda. Lalu dikatakan di sini oleh Ibnu Katsir, qala Mujahid, berkata Mujahid. Mujahid itu siapa, Pak? Seorang imamnya ahli tafsir, muridnya Ibnu Abbas, artinya beliau seorang tabi'in. Mujahid ketika menafsirkan ayat ini berkata, balaghani annahu kana fi adhani ba'dihim al-qartah, yakni al-halaq. Telah sampai berita kepadaku, kata Mujahid, bahwa di telinga ashabul kahfi sebagian mereka ada yang memakai anting. Maksudnya benar-benar anak muda. Berarti anak muda pakai anting sudah. Dan mereka itu dari bangsa Romawi. Walaupun nanti terjadi perdebatan, Ibnu Katsir di sini mengatakan terjadi perdebatan apakah ashabul kahfi itu adalah mengikuti syariat Nabi Isa ataukah bukan. Menurut informasi kata Ibnu Katsir yang terkenal itu mereka adalah para pengikut siapa? Kanu ala dini Isa bin Maryam. Ada riwayat yang mengatakan mereka di atas agamanya Nabi Isa. Tapi Ibnu Katsir berkata, walaupun kemungkinan ini lemah. Kenapa? Ibnu Katsir berkata, laukanu ala dinin nasraniyah. Kalau seandainya ashabul kahfi itu mengikuti agama Nasrani, lama'tana ahbarul yahud bihibzi khabarihim wa amrihim. Kalau benar ashabul kahfi itu agamanya Nasrani, tidak mungkin para ulama-ulama Yahudi, para rahib-rahib Yahudi memberikan perhatian yang besar kepada ashabul kahfi. Jadi Yahudi termasuk yang merinci dengan sangat rinci tentang kisah ashabul kahfi. Dan rincian yang ditulis oleh orang-orang Yahudi tentang 7 orang itu, namanya siapa, lalu tempatnya di mana dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa itu bukan mengikuti agama orang-orang Nasrani. Karena ada kebiasaan di kalangan orang Yahudi, mereka tidak mau menuliskan kisah yang dinisbatkan kepada orang-orang Nasrani. Oleh karenanya munculnya kisah ashabul kahfi di dalam kitab-kitab orang Yahudi, kata Ibnu Katsir, itu menunjukkan bahwasanya besar kemungkinan ashabul kahfi itu sebelum zamannya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, Ibnu Katsir menjelaskan firman Allah, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Yang beliau garis bawahi adalah kalimat wazidnahum huda. Apa artinya zidnahum huda, Pak? Zidnahum huda.
kami tambahkan untuk mereka petunjuk. Ibnu Katsir berkata, kalimat kami tambahkan kepada mereka petunjuk itu adalah dalil ahlus sunnah wal jamaah bahwa yang namanya iman naik turun. Kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Ya, innahum fityatun amanu, mereka sekelompok pemuda yang beriman, wazidnahum huda, dan kami tambahkan untuk mereka petunjuk. Dalam sejarah Islam ada kelompok sesat yang menganggap iman itu tidak bisa bertambah, tidak bisa apa? Berkurang. Misal orang-orang Murji'ah berkata yang namanya iman itu murni sekedar percaya. Dan yang namanya percaya kan sesuatu yang apa? Kata mereka, namanya percaya, percaya sama Allah, ya sudah percaya. Kalau kita kan percaya itu dipengaruhi oleh ilmu. Dipengaruhi oleh ilmu atau tidak, Pak? Apakah sama antara yang sekedar percaya Allah ada dengan yang belajar nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, itu apa namanya, ma'rifatullah misalnya, apakah sama? Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Itu pertanyaan Allah dalam Al-Quran. Apakah boleh disamakan yang paham dengan yang tidak paham? Apakah boleh disamakan yang tahu dengan yang tidak tahu? Apakah boleh disamakan yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Itu zaman dulu, ya, di akhir masa para sahabat, di awal di masa tabi'in muncul kelompok namanya Murji'ah. Apa itu Murji'ah, Pak? Satu kelompok yang meyakini iman itu tidak nambah, tidak berkurang, tidak bertambah, tidak. Artinya orang sholat nggak akan nambah imannya. Orang ninggalin sholat nggak akan. Ini cocok pemahaman ini untuk orang-orang yang apa? Malas ibadah. Kata mereka nggak nambah, karena iman itu artinya at-tasdiq. Tasdik itu artinya apa? Percaya. Ya Anda percaya Allah ada, percaya, ya sudah, selesai. Terus amal gimana? Amal itu penyempurna. Kalau ada ya bagus, kalaupun nggak ada nggak ngaruh gitu. Ini Murji'ah, ya dan itu berbahaya. Ya, ini kelompok yang berbahaya. Dan Murji'ah itu muncul dikarenakan sebelumnya ada kelompok yang lain, yaitu kelompok namanya Khawarij. Kalau Khawarij ekstrim di dalam memahami amal, di mana mereka mengatakan orang maksiat satu kali saja kafir. Oleh karenanya terkenal dalam pemahaman Khawarij itu adalah mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Lalu bagaimana dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan. Mereka mengatakan iman itu adalah keyakinan di hati, diucapkan dengan lisan, dan amal. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang karena apa? Kemaksiatan. Walaupun nanti ada amalan-amalan yang menjadi standar minimal keimanan, ya, ada amalan-amalan yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam kalau dilakukan, tetapi ada juga amalan-amalan yang dia adalah penyempurna keimanan. Dan amal itu enggak satu tingkat, Pak. Amal itu ada 73 tingkatan. Yang paling tinggi adalah mengaplikasikan la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, kata Nabi. Rasa malu itu bagian dari keimanan. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, Al-Imam Ibnu Katsir setelah menjelaskan kalimat wazidnahum huda, kami tambahkan kepada mereka petunjuk, beliau menjelaskan maksud dari firman Allah, warabatna ala qulubihim idz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Warabatna, apa itu, Pak? Robato, artinya kami ikat. Ibnu Katsir menafsirkan robatna ay sabbarnahum. Apa itu sabbarnahum? Robatna diartikan sabarnahum, sabbarnahum. Kami jadikan mereka sabar. Warabatna ala qulubihim. Kami jadikan hati mereka sabar. Itu penafsiran siapa, Pak?
Ibnu Katsir. Jadi warabatna ala qulubihim bimakna sabbarnahum ala mukhalafati qaumihim wa madinatihim. Artinya yang dimaksud dengan kami ikat hati mereka, kami sabarkan hati mereka di dalam menyelisihi agama dan kebiasaan kaum mereka. 7 orang pemuda ingin melawan kebiasaan satu apa, Pak? Satu kota, bahkan mungkin satu negara. Romawi, kalau kita katakan Romawi itu kan pernah pasenya fase negara dan di akhirnya pasenya fase imperium. Romawi itu kan sebenarnya mengalahkan Yunani. Begitu dalam sejarah, Pak, ya. Tapi yang unik itu Yunani kalah secara kekuatan tetapi menang secara peradaban. Karena di kemudian hari peradaban Yunani yang mereka kalahkan justru mereka lanjutkan sebagai satu peradaban, misalnya peradaban masyarakat, peradaban politik dan lain sebagainya. Lalu di kemudian hari Romawi yang tadinya berupa negara berubah jadi apa? Jadi imperium. Menguasai daerah yang sangat-sangat sangat luas sekali. Artinya ini Bapak bisa bayangkan pemuda-pemuda ini kalau mereka benar ada di Romawi di masa kerajaan Dikianus yang ada di negeri Syam, sekarang Yordania katanya, maka mereka 7 orang pemuda yang Allah kuatkan hatinya untuk berhadapan dengan satu apa, Pak? Bisa satu negara atau jangan-jangan satu imperium yang sangat besar. Makanya Allah bilang warabatna ala qulubihim. Kami ikat hati mereka, yaitu kami jadikan mereka sabar untuk menyelisihi kaumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa mufaraqatu ma kanu fihi minal aish warragid wassaadah wan ni'mah. Dan kami jadikan mereka sabar untuk meninggalkan, kalau bahasa kita sekarang Pak Asep, zona nyaman. Karena pemuda ini bangsawan. Kalau Bapak nanti baca dalam buku-buku sejarah, pemuda ini bangsawan. 7 orang ini mayoritasnya bangsawan. Ada juga yang pengembala, tapi mayoritasnya adalah apa? Bangsawan. Anak-anak, ada anak raja, ada anak menteri, ada anak orang kaya dan lain sebagainya. Maka mereka disabarkan oleh Allah untuk keluar dari apa? Zona nyaman. Keluar dari kekayaan, keluar dari kemewahan, keluar dari fasilitas untuk memperjuangkan akidah yang mereka yakini. Itu dahsyat sekali, Pak. Berani keluar dari apa? Dari zona nyaman, berani keluar dari segala fasilitas, kemewahan, kebaikan dalam rangka semata-mata apa, Pak? Memperjuangkan keyakinan, memperjuangkan akidah. Tentunya ini sesuatu yang sangat apa? Sesuatu yang sangat berat sebenarnya, tetapi kalau Allah sudah memberikan kesabaran, Allah sudah memberikan taufik, maka yang berat itu akan menjadi apa? Mudah. Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, warabatna ala qulubihim ay sabbarnahum ala mukhalafati qaumihim wa madinatihim. Allah berikan untuk Ashabul Kahfi itu kesabaran di dalam menyelisihi kaumnya, di dalam menyelisihi negerinya, dan di dalam tadi apa? Keluar dari zona nyaman. Sebenarnya kalau zona nyaman dan Bapak bisa menjaga akidah, bisa menjaga ibadah, lalu bisa menjaga komitmen agama kita, itu satu hal yang bagus. Ya, satu hal yang bagus, Pak. Artinya kalau Bapak, Allah berikan kelapangan harta, Allah berikan Bapak kedudukan, Allah berikan Bapak jabatan, Allah berikan Bapak kesehatan, Allah berikan kenikmatan-kenikmatan dunia, dan di waktu yang sama kita bisa menjaga prinsip-prinsip akidah, kita bisa menjaga komitmen beribadah,
kita bisa menjaga komitmen beragama, tentunya al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai dibandingkan mukmin yang lemah. Walaupun dua-duanya memiliki kebaikan. Kuat di sini bersifat umum, baik kuat secara finansial, kuat secara fisik, kuat secara intelektual, kuat secara relasi, misalnya dia punya relasi yang yang kuat, lalu dia gunakan semua untuk berkhidmat kepada agama, maka itu satu hal yang artinya kalaupun nanti masuk surganya belakangan, tapi dia menyalip orang yang masuk surga duluan. Betul Pak, orang-orang yang kaya raya, kejabatannya bagus, tapi dia gunakan itu semua untuk berkhidmat kepada agamanya, walaupun mungkin dia lama nanti dihisapnya karena duitnya banyak, tapi nanti surganya bisa-bisa melampaui surga yang surga si miskin yang mungkin dia masuk surganya duluan. Jelas Bapak-bapak? Tapi di sini kenapa mereka meninggalkan segala kemewahan, meninggalkan segala fasilitas? Karena tadi mereka hidup di satu zaman di mana saat itu tidak bisa menggabungkan antara prinsip, idealisme, keyakinan, kebebasan ibadah dengan dengan fasilitas mereka. Maka mereka rela meninggalkan semuanya, yang penting mereka tetap bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya kan pada akhirnya mereka itu meninggalkan kaumnya, lalu masuk ke dalam gua, dan Allah punya kehendak sampai mereka di gua, apa yang terjadi Pak? Mereka tertidur selama 309 tahun. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fa innahu qad dzakara ghairu wahidin minal mufassirin minas salaf. Telah disebutkan oleh lebih dari satu orang ahli tafsir dari kalangan para ulama salaf, begitupun ulama khalaf, annahum kanu min abna'i mulukir Rum wa sadatihim, bahwa 7 pemuda itu adalah anak-anak raja-raja Romawi dan para pembesar-pembesar Romawi. Wala ya'rifu wahidun minhum al-akhara, dan 7 orang ini uniknya tidak ada satupun yang saling mengenal. Kok bisa ketemu kalau nggak saling kenal? 7 orang ini, kata Ibnu Katsir, menurut penafsiran para ulama salaf dan ulama khalaf, 7 orang ini semuanya abnaul muluk wa abnaus sadah. Mereka adalah anak-anak raja dan anak-anak pembesar Romawi. Wala ya'rifu wahidun minhum al-akhara, dan tidak ada seorang pun yang saling mengenal. Pertanyaan besar bagi kita, kalau memang mereka itu anak-anak raja, dan anak-anak raja biasanya manja, satu manja, yang kedua mungkin dari sisi pergaulan agak terbatas. Tapi pertanyaan besar kita, lalu kenapa 7 orang pemuda yang mayoritasnya anak-anak raja, bangsawan dan pembesar Romawi yang tadinya tidak saling kenal, kok tiba-tiba kenal? Apa jawabannya kira-kira Bapak dan Ibu sekalian? Bisa kita katakan bahwa seseorang itu akan berkawan dengan orang yang memiliki sifat atau kualitas keimanan yang setara dengan dia. Dan burung itu tidaklah hinggap di satu batang pohon kecuali dengan burung yang sejenis dengannya. Dalam hadis Rasulullah berkata, al-arwahu junudun mujannadah, ya, bahwa ruh itu seperti tentara-tentara yang terlatih. Apabila mereka saling kenal, maka mereka menjadi akrab. Kalau mereka tidak saling kenal, mereka akan saling menjauhi. Jadi ruh itu ada semacam kontak Pak? Kontak batin mungkin ya kalau jangan. Al-arwahu junudun mujannadah, itu kata Nabi. Ruh itu seperti tentara. Kalau mereka bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan mereka, maka akan menjadi dekat.
akan menjadi akrab, akan menjadi kawan. Tetapi kalau mereka berjumpa dengan seseorang yang berbeda dengan mereka, tanakaro. Apa itu tanakaro? Mereka akan saling menjauhi. Artinya nggak akan bisa apa? Karena orang bilang zaman sekarang nggak satu apa frekuensi, nggak satu, kalau orang Jaksel katanya apa, circle gitu ya. Nggak satu apa circle. Itu mungkin jawaban kenapa 7 orang ini, mereka semua pemuda, anak bangsawan, pergaulannya terbatas, kok bisa mereka dipertemukan dengan satu ide yang sama, ya ide perjuangan yang sama, dan mereka sepakat untuk menghadapi semua konsekuensinya bersama. Mereka sepakat untuk menghadapi semua konsekuensinya apa? Bersama. Di sini Ibnu Katsir rahimahullahu taala bercerita bahwa satu ketika mereka berkumpul di satu tempat walaupun dengan posisi yang berbeda-beda. Masing-masing mereka menyimpan di dalam hatinya rasa takut. Seandainya apa yang mereka yakini itu diketahui oleh siapa? Sang raja. Walaupun nanti ulama sekali lagi berdebat tentang dari mana mereka mengenal dakwah. Tadi di awal sudah kita sampaikan ya. Ada sebagian ulama tafsir yang mengatakan bahwa mereka itu mengikuti agamanya Nabi Isa alaihissalam. Dan ini sebenarnya mungkin-mungkin saja. Karena Romawi itu tersebar di sana apa di kemudian hari agama Kristen misalnya, agama Nasrani. Tapi sebagian ulama kata Ibnu Katsir menganggap tidak mungkin mereka beragama Nasrani. Alasannya apa? Kalau memang mereka beragama Nasrani, tidak mungkin sejarah Ashabul Kahfi itu dicatat sangat lengkap oleh para pendeta Yahudi. Karena di dalam buku-buku Yahudi diceritakan dengan lengkap kisah siapa? Ashabul Kahfi. Jelas atau tidak Bapak dan Ibu sekalian? Artinya para ulama berbeda pendapat. Itu 7 pemuda ini mengenal tauhid, mengenal ibadah kepada Allah dari siapa? Ada yang mengatakan dari dakwahnya Nabi Isa, ada yang mengatakan mereka sudah ada bahkan sebelum apa? Zamannya Nabi Isa. Buktinya kisah mereka ditulis oleh siapa? Orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi paling anti menuliskan kisah apa? Yang terkait dengan orang-orang Nasrani. Lalu dikatakan di sini, lalu apa yang terjadi dengan mereka? Mereka berkumpul di satu tempat. Lalu mereka saling melihat, saling memperhatikan, saling menatap. Sampai salah seorang dari mereka memberanikan diri untuk mendatangi kawannya. Lalu dia berkata, ta'lamuna wallahi ya qaum. Ta'lamuna, kalian semua tahu. Wallahi, demi Allah wahai kaum, ma akhrajakum min qaumikum wa afradikum anhum illa syai'in fayazhar kullu wahidin minkum bi amrihi. Salah seorang memperhatikan, di sana ada orang. Sampai 7 orang jumlahnya atau 6 orang. Nanti mereka ketemu seorang apa? Pengembala domba. Ada, kok pada kumpul ya? Akhirnya satu orang memberanikan diri. Wahai kaum, saya yakin kalian keluar pasti ada sebabnya. Kalian keluar pasti ada sebabnya. Saya juga ada sebabnya loh. Saya ada di sini nggak ikut perayaan apa? Yang hari ini sedang dilaksanakan oleh para pembesar kita, oleh ayah-ayah kita, oleh apa namanya keluarga besar kita. Saya datang ke sini memisahkan diri dari perayaan itu ada alasannya. Kalau kalian punya alasan tidak. Si Fulan memulai apa Pak? Memulai membuka apa namanya pembicaraan. Lalu dikatakan kepada mereka, salah seorang dari mereka berkata, amma ana fa inni ra'aitu ma fi qaumi alaihi fa araftu annahu batil. Saya sejujurnya saya memperhatikan aktivitas kaum saya itu dan saya berkesimpulan bahwa yang mereka lakukan itu batil. Itu enggak benar apa yang mereka lakukan itu. Wa innamal ladzi yastahiqqu an yu'bad wa la yusyrak bihi syai'un huwa Allah. Saya berpendapat yang pantas untuk diibadahi itu Allah. Dan tidak semestinya manusia menyekutukan Allah dengan apa? Karena saat itu ya patung-patung Romawi terkenal dengan apa?
patung-patung, penyembahan kepada patung, kepada dewa-dewa dan lain sebagainya. Lalu yang lain berkata, wa ana wallahi wa qali kadzalik. Demi Allah kok sama kita ya. Artinya kok, jadi akhirnya 7 orang itu semuanya bilang apa? Iya ya. Itu mulai tadi ruhnya saling Pak? Ruhnya saling komunikasi, walaupun komunikasi ruh itu di luar kendali kita Pak. Kita cuma bisa komunikasi dalam arti apa? Lisan. Tapi tiba-tiba di angkot kita ketemu orang yang yang satu frekuensi dengan kita, atau di kantor kita kenal dengan orang yang satu frekuensi dengan kita, atau kita misalnya memilih rumah lalu qadarullah di lingkungan itu ada orang-orang yang itu di luar kendali kita. Kadang di luar kendali, walaupun kadang bisa juga ya kita memilih, orang bilang al-jaru qabla dar, pilih tetangga sebelum memilih rumah, bisa juga. Tapi kadang kita mendapatkan kondisi-kondisi yang di luar di luar kendali kita. Kita ketemu si fulan, lalu kita duduk bareng, kadang kita ngaji bareng, lalu kita melakukan amal dakwah bersama-sama, dan itu diantara nikmat Allah. Ya, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah kita dipertemukan dengan orang-orang yang yang soleh. Dan ketika kita dipertemukan oleh orang-orang yang soleh, hendaknya kita menjaga hubungan dengan mereka. Karena hubungan kita dengan orang-orang yang soleh akan membantu kita istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya Allah, bagaimana caranya saya takwa? Wa kunu ma'as shadiqin. Bersamailah orang-orang yang baik, bersamailah orang-orang yang jujur. Dalam hadisnya Nabi berkata, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu menurut agama kawannya, maka perhatikanlah dengan siapa dia berkawan. Seorang ulama salaf berkata, saya tidak sudi berkawan dengan orang-orang yang buruk akhlaknya, walaupun saya adalah orang yang paling buruk di antara mereka. Dan saya berusaha berkawan dengan orang-orang yang baik akhlaknya, walaupun saya bukan bagian dari mereka. Itu kalimat yang indah menurut saya. Saya tidak sudi berkawan dengan orang-orang yang buruk akhlaknya, walaupun saya adalah orang yang paling buruk di antara mereka. Dan saya akan berkawan dengan orang-orang yang baik akhlaknya, walaupun mungkin saya bukan bagian dari mereka. Artinya terkadang ada hal-hal yang harus kita usahakan agar kita menjadi lebih baik akhlaknya, ibadahnya, akidahnya. Salah satunya adalah berkawan dengan siapa Pak? Orang-orang yang baik. Lalu dikatakan di sini, wa ana wallahi waqa'a li kadzalik. Saya juga sama seperti itu perasaan saya. Wa qala al-akharu kadzalik. Dan yang lain pun mengatakan kalimat yang sama. Hatta tawafaku kulluhum ala kalimatin wahidatin. Sampai akhirnya mereka menyepakati satu kalimat. Ya sudah yuk. Kalau bahasa kita sekarang apa? Ya sudah, kita jadi apa namanya? Jadi bestie. Jadi teman dekat aja deh kalau begitu. Kita kan satu pemahaman, dalam arti kita memandang ada kesalahan ini realita masyarakat. Kalau mereka nyembah berhala, mereka berpesta pora, mereka maksiat dan lain sebagainya. Fasaru yadan wahidatan wa ikhwana sidqin. Jadilah mereka satu tangan dan jadilah mereka orang-orang yang bersaudara di atas kejujuran. Fattakhadhu lahum ma'badan ya'budunallaha fihi. Maka setelah mereka ketemu 7 orang, dalam riwayat 6 orang, maka mereka bilang, tapi kalau kita ibadahnya di sini bahaya, kita terancam. Cari yuk tempat yang lain untuk kita ibadah. Singkat cerita, mereka mencari tempat ibadah, lalu mereka ibadah. Mereka merasa di titik ini kami belum bisa berdakwah, belum bisa mengajak kaum kami untuk beriman. Ya sudah, kita ambil standar apa Pak? Standar minimal. Yang penting kita aja deh solid yang 7 orang. Kita istiqomah. Ya sudah, itu sudah pencapaian kalau kita bisa
istiqomah. Tapi ada sesuatu yang terjadi, apa itu? Fawashu bi amrihim ila mulkihim. Hari berlalu, bulan berganti bulan, informasi mereka bocor. Setelah informasi mereka bocor, sampailah berita mereka kepada raja. Dan disebutkan saat itu ada di antara 7 pemuda itu yang bahkan sampai pada level jabatan yang sangat tinggi. Saya lupa apakah dia panglima militer di zaman itu dan lain sebagainya. Bahkan dia adalah salah satu menantunya raja. Lalu kenapa bisa ketahuan? Disebutkan bahwa ada persaingan, Pak, ya. Ada persaingan. Jadi salah satu menantunya raja tersebut itu bersaing dengan salah seorang yang lain, baik dari sisi jabatan ataupun dari sisi keinginan mempersunting siapa? Putri raja tersebut. Singkat cerita, laki-laki ini saya lupa namanya siapa, pernah dulu baca sejarahnya, itu iri dengan apa? Dengan pemuda salah satu dari Ashabul Kahfi ini yang sampai pada level jabatan yang tinggi dan menikah pula dengan siapa? Dengan putri raja. Disebutkan bahwa saat itu dia melihat keanehan. Kenapa si Fulan ini sudah lama kadang suka pergi lalu nggak pulang sekian hari dan lain sebagainya. Lalu dia perintahkan anak buahnya untuk mengikuti. Maka ditemukanlah mereka sedang beribadah di satu tempat. Maka sampailah kepada raja. Mereka pun ditangkap oleh pasukan raja, dibawa ke kerajaan. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan hati mereka. Warabatna ala qulubihim. Kami kuatkan hati mereka, kami berikan mereka kesabaran. Kapan kesabaran itu Allah limpahkan dengan limpahan yang sangat besar? Idqamu. Apa itu idqamu? Ketika mereka berdiri di mana? Di hadapan raja. Disebutkan dalam riwayat nama rajanya Dikyanus. Nama raja siapa? Dikyanus dalam riwayat. Lalu apa yang mereka lakukan ketika mereka berdiri di depan raja tersebut? Faqalu Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Mereka coba, Pak, berdiri di depan raja Romawi, di depan bosnya, sedangkan dia apanya, Pak? Anak buahnya. Dengan penuh kebanggaan, dengan penuh keyakinan, dia umumkan keyakinannya yang berbeda dengan keyakinan raja. Itu kalau bukan karena kesabaran yang Allah Allah limpahkan kepada mereka, nggak bisa, Pak. Maka Allah menggunakan kalimat warabatuna. Ibnu Katsir menafsirkan warabatna apa tadi, Pak? Sobarna. Apa sobarna? Kami sabarkan, kami kuatkan mereka izqamu ketika mereka berdiri. Maksudnya berdiri di hadapan raja dan kaumnya. Faqalu, sambil mereka berkata, Rabbuna, Rabb kami itu Rabbus samawati wal ard, hanyalah Allah Rabb semesta alam, Rabbnya langit dan bumi. Lan, apa itu lan? Tadi ini kalimat yang paling tegas ini. Lan itu artinya tidak akan. Tidak, artinya rajanya belum nyuruh mereka balik lagi ke agama yang selanjutnya, agama sebelumnya. Mereka sudah mendeklarasikan diri apa? Lan, apa artinya lan? Seperti walan tardo angkal yahudu walan nasara. Apa itu? Kalau dalam ilmu bahasa Arab, lan itu litabid, menunjukkan abadan abidin. Apa itu abadan abidin? Selamanya. Lan nad'uwa min dunihi, dan kami wahai raja, lan nad'uwa min dunihi, kami tidak akan berdoa, meminta, beribadah kepada selainnya. Laqad qulna idzan syatata. Kalau kami sampai sudah tahu hidayah, sudah tahu tauhid, sudah tahu akidah, kami tetap mengikuti kebiasaan kaum kami. Laqad qulna idzan syatata. Syatata diartikan oleh Ibnu Katsir batilan, kadziban, buhtanan. Kami tentunya sudah melakukan kedustaan, sudah melakukan kebohongan, sudah melakukan apa? Kesesatan. Artinya mereka berkata tidak ada pilihan bagi kami selain kami istiqomah di atas apa yang kami yakini. Kalau kami sudah dapat petunjuk tapi kami malah menyimpang, sungguh kami berada di atas apa? Syatata. Apa itu syatata? Batilan au kadziban. Jelas Bapak dan Ibu sekalian? Lalu
Setelah itu mereka berkata, seolah-olah mereka berkata, kenapa kami yang dipermasalahkan? Kami ini kan hanya orang-orang yang berusaha menjalankan kewajiban kami beribadah kepada apa? Tuhan yang Esa. Kami tidak mau menyekutukan Allah. Kenapa yang dipermasalahkan bukan mereka? Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Kenapa kok kami yang dipermasalahkan? Apa kerugian yang kami lakukan? Apa masalah yang kami buat? Bukankah mereka itu yang menyimpang? Haula. Harusnya kan mereka yang dipermasalahkan. Kalau kami pun ketika beribadah, ya cuman kami aja 7 orang berada dalam ruang yang terbatas. Lalu kenapa tidak dipermasalahkan itu segala macam kerusakan moral, penyimpangan akhlak, kemaksiatan, berpoya-poya, menyembah berhala dan lain sebagainya. Lalu dikatakan di sini, laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Ibnu Katsir berkata, halla aqamu ala sihhati ma dhahabu ilaihi dalilan wadihan sahihan. Kenapa mereka juga tidak diminta untuk mendatangkan dalil atas kebiasaan-kebiasaan mereka? Kalau kita, maksudnya mereka ahli tauhid, ya kami siap mendalilkan kenapa kami hanya menyembah Tuhan yang Esa. Tapi sekarang kami berharap ya ada keadilan. Ini mereka yang melakukan penyimpangan, melakukan kemaksiatan, kerusakan moral, itu harus didatangkan kemari, lalu diminta penjelasan kenapa mereka melakukan perbuatan itu. Apa dasarnya? Apakah Tuhan yang Maha Esa itu telah memerintahkan mereka untuk menyembah Tuhan yang lain dan lain sebagainya. Faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadhiba. Dan siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang-orang iftara. Apa itu iftara, Pak? Membuat kedustaan. Iftira, membuat kedustaan 'alallahi kadhiba, yaitu membuat kebohongan atas nama Allah. Artinya mereka menyembah berhala, kemudian mereka nisbatkan itu kepada Allah. Maksudnya bagaimana dinisbatkan kepada Allah? Kita tidak mungkin bisa sampai kepada Allah kecuali melalui perantara berhala-berhala. Sama kayak logikanya orang-orang orang-orang Quraisy kan. Mereka ketika meminta kepada Latta dan Uzza bukan karena yakin Latta dan Uzza itu Tuhan, tetapi mereka anggap itu hanyalah perantara antara mereka dengan siapa? Dengan Allah. Maka di sini 7 pemuda itu berkata, "Faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadhiba." Siapakah yang lebih buruk, yang lebih besar dosanya dibandingkan orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu sementara Pak Asep yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah, telah kita bersama kajian subuh ini. Silakan Bapak Ibu, ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan tentang pemaparan? Ada? Mungkin saya buka. Silakan Pak Asep. Tentang informasi detail Ashabul Kahfi ini kan kebanyakan didapat dari Israiliyat. Iya, Pak. Seberapa percaya ataupun harus yang kita lakukan itu harus percayakah dengan Yahudi? Baik, Bapak. Detailnya atau ada batasnya? Seperti itu. Baik, Bapak. Rasulullah SAW telah menggariskan aturan tentang bagaimana kita menyikapi kisah-kisah Israiliyat. Rasulullah SAW berkata ketika menjelaskan tentang Israiliyat, hadits an Bani Israel wala haraj. Ceritakanlah kisah Bani Israel, tidak ada dosa kalian menceritakan apa Bani Israel. Walakin kata Nabi, akan tetapi la tusaddiquhu wala tukadzibuhu. Jangan kalian benarkan, jangan juga kalian dustakan. Artinya sekedar sebagai tambahan informasi, misalnya di informasi mereka ada 7 dan disebutkan nama-namanya. Ya, ada siapa namanya Tamliho dan dan lain sebagainya. Kalau di kita kan cuman 7 saja. Tapi kalau mereka disebutkan rincian-rinciannya, selama rincian-rincian itu tidak bertentangan dengan apa yang ada dalam Quran dan As-Sunnah, maka silahkan diceritakan. Tidak perlu dibenarkan, tapi tidak perlu juga
didustakan. Oleh karenanya para ulama seperti Ibnu Katsir misalnya, ini sayangnya buku yang ada di hadapan kita ini ringkasannya. Dan beliau yang meringkas buku ini adalah seorang ulama besar dari Mesir, yaitu Syekh Ahmad Syakir, menghilangkan semua kisah Israiliyatnya. Kisah Israiliyatnya semuanya diapakan? Dihilangkan. Saya punya di rumah Ibnu Katsir yang tidak dihilangkan Israiliyatnya. Kalau yang dihilangkan Israiliyatnya itu terdiri dari 3 jilid. Yang tidak dihilangkan Israiliyatnya kalau cetakan saya itu 6 jilid. Berarti hilang setengahnya ya. Tapi yang hilang itu sebenarnya lebih kepada kisah-kisah tadi apa? Israiliyat. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa ya sudah cukupkan saja dengan Quran dan hadis tanpa harus apa? Menceritakan kisah-kisah apa? Israiliyat. Walaupun sebenarnya secara hukum syariat kalaupun diceritakan itu tidak berdosa. Allah a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau tanyakan? Sudah jelas? Sepertinya sudah jelas Pak. Karena kan ini cerita Pak. Kalau fikih banyak pertanyaan, kalau cerita atau Bapak mau bertanya Pak? Enggak. Iya Pak. Salam. Sama anjing. Anjing itu mutlak najisnya di Imam Syafi'i doang atau di imam yang lain juga? Baik. Yang pertama harus kita pahami bahwa para nabi sama dalam akidah, sama dalam tauhid, tapi berbeda-beda dalam syariat. Berbeda-beda dalam syariat. Artinya ada hal-hal yang mungkin dalam agama dalam ajaran sebelum kita boleh, dalam syariat kita tidak boleh. Misalnya dalam ajaran kita tidak boleh membuat patung-patung, gambar-gambar. Tapi itu justru disebutkan dalam surat Saba dilakukan oleh kaumnya Nabi Sulaiman. Tamasila wajifan, mereka membuat patung-patung, periuk-periuk dan lain sebagainya. Artinya boleh jadi terjadi perbedaan syariat. Dalam syariat Nabi Yusuf yang kita baca dalam surat Yusuf, itu Nabi Yusuf mendudukkan ayah dan ibunya di atas singgasana, kemudian Nabi Yusuf duduk di atas singgasana, lalu mereka sujud. Bahkan ada riwayat disebutkan bahwa bahkan ayah dan ibunya juga sempat sujud. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Aku melihat ada 11 bintang, matahari dan bulan semua sujud kepadaku. Di dalam tradisi umat sebelum kita itu ada syariat sujud kepada kedua orang tua sebagai bentuk penghormatan. Tapi dalam syariat kita itu tidak lagi dibolehkan. Nabi berkata, seandainya aku diperbolehkan memerintahkan manusia sujud kepada manusia, aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Artinya terkadang ada perubahan-perubahan syariat, tapi tidak berubah dalam hal-hal yang mendasar. Misalnya semua syariat itu memerintahkan sholat, semua syariat itu memerintahkan puasa, semua syariat itu memerintahkan zakat, semua syariat memerintahkan jihad. Tapi kalau jihad sebelum kita, kalau dapat rampasan perang nanti disambar oleh petir sebagai tanda diterima. Tapi kalau dalam syariat kita, Nabi berkata, dihalalkan untukku harta rampasan. Ada perbedaan-perbedaan syariat. Lalu terkait dengan najisnya jilatan anjing, kalau dalam kajian ilmu fikih Islam, ulama khilaf. Ya, ulama khilaf. Misalnya kayak Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, yang saya tahu beliau berpendapat kalau saya tidak salah tidak najis atau kalau saya tidak salah tidak najis. Saya ragu ya. Yang saya banyak pelajari mazhab Syafi'i, tapi kalau saya tidak salah mazhab Malik itu tidak najis. Dan mereka menjelaskan tentang kenapa disuruh dicuci 7 kali sebagai perkara ta'abbudi. Apa itu perkara ta'abbudi? Perkara yang sifatnya perintah sebagai ujian bagi kita, yang terkadang kita tidak bisa memahami maksudnya, tetapi bukan karena najis. Kenapa bukan najis? Misalnya disebutkan bahwa dalam Islam ada namanya anjing terlatih yang bisa
menangkap hewan buruan, lalu hewan buruan itu nanti menjadi apa? Jadi kalau kita melatih anjing, lalu anjingnya kita lepaskan menangkap rusa, kalau hewannya terlatih, dia nggak akan makan itu hewannya. Dia akan tangkap lalu dia bawa kepada siapa? Tuannya. Tapi kalau dimakan sedikit saja, itu menunjukkan bahwa dia belum terlatih, dia menangkap untuk dirinya. Artinya itu. Atau misalnya dalam Islam boleh hewan anjing itu untuk apa? Menjaga lahan pertanian atau untuk peternakan dan lain sebagainya. Dalam arti masih ada pengecualian. Oleh karenanya ulama khilaf. Ya kalau di mazhab Imam Syafi'i, anjing itu najis level tertinggi, mughallazah. Di mana cara membersihkannya harus 7 kali membersihkan, salah satunya menggunakan tanah. Allah a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir mungkin kalau misalnya dari ibu. Saya rasa jelas Pak Asep. Baik Bapak. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pengajian kita. Seperti biasa kita memohon kepada Allah kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.